Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini membahas tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Sudah siap? Mari kita bahas. Untuk membahas bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, yuk kita main tebak-tebakan dulu. Oke, aku bilangan yang lebih kecil dari kamu. Jika aku dan kamu dijumlah, hasilnya 7. Dan jika dikalikan, hasilnya 12. Bilangan berapakah aku dan kamu? Nah, untuk menjawab ini, tebak-tebakan ini, langkah apa yang harus kamu kerjakan biar cepat dan tepat? Langkahnya, cari perkaliannya dahulu, yaitu hasil kali 12. Ini itu kalian cari bilangan berapa kali berapa sama dengan 12. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama bisa jadi 1 dan 12. Ada lagi? Ada kemungkinan yang lain, yaitu 2 dan 6. Lanjut, ada lagi? Ada, ya betul, yaitu 3 dan 4. Ada lagi? Ada, yaitu 4 dan 3. Cuma karena 4 dan 3 sudah terwakili ini, berarti kita pakai yang tersedia ini saja. Oke? Nah, selanjutnya cara kedua, cek jumlah atau selisihnya. Di antara pasangan-pasangan bilangan ini, carilah jumlah atau selisihnya itu harus sama dengan 7. Mari kita cek satu persatu. Apakah pasangan 1 dan 12 ini kalau dijumlah atau diselisih sama dengan 7? Tidak kan? Maka jangan dipakai. Ya. Nah, kita cek yang kedua. 2 dan 6, apakah kalau dijumlah atau diselisihkan menghasilkan 7? Ternyata tidak. Ya kan? Oke, kita cek yang 3 dan 4. Apakah kalau dijumlah 7? Iya, ternyata 3 dan 4 adalah kalau dijumlah 7, berarti pasangan angka yang dipakai sementara ini 3 dan 4. Nah, selanjutnya langkah terakhir, cek tandanya. Untuk mengecek tandanya, ingat waktu SD, perkalian tanda. Perhatikan, hasil kali jika bernilai positif, maka tandanya yang dipakai sama-sama positif atau sama-sama negatif. Tapi jika hasil kalinya negatif, maka tanda perkaliannya berbeda. Ya kan? Nah, kita cek 3 dan 4 ini lewat hasil kali. 12 ini hasil kali ya, ini pakai tanda positif, maka yang dipakai yang ini aturannya. Nah, hasil kali supaya positif berarti tandanya harus sama. Nah, sama-sama positif atau sama-sama negatif, lihatlah hasil jumlah 7 ini. 7 karena bernilai positif, maka yang dipakai tanda sama-sama positif. Jadi 3 adalah positif, 4 juga positif. Jadi bisa kita jawab, aku bilangan yang lebih kecil dari kamu. Nah, 3 dan 4 ini yang lebih kecil mah 3, berarti aku bilangan 3 dan kamu berarti yang lebih besar, yaitu 4. Jadi jawabannya aku adalah 3 dan kamu adalah bilangan 4. Itulah tebak-tebakannya. Nah, tebak-tebakan ini bermanfaat untuk apa? Untuk memahami cara menyelesaikan dengan pemfaktoran. Oke, biar lebih lanjut kita tebak-tebakan lagi ya. Oke, yuk kita tebak-tebakan lagi. Siap? Siap. Oke, misalnya ada 2 bilangan. Jika kedua bilangan itu dijumlah, hasilnya 6. Jika dikalikan, hasilnya negatif 40. Maka kedua bilangan tersebut adalah langkahnya sama seperti tadi. Cari dulu perkalian. Carilah kemungkinan angka jika dikalikan dapat 40. Jadi fokus ke angka dulu. Kemungkinan pertama yaitu berapa? 1 kali 40.
Ada lagi 2 bisa enggak? Bisa, yaitu 2 dan 20. 3 enggak bisa ya, berarti langsung 4 bisa kan, yaitu 4 kali 10 ya. Terus 5 bisa? Iya betul, 5 bisa, berarti 5 dan 8. 6 tidak bisa, 7 juga tidak bisa, 8 bisa. 8 kali 5 tapi sudah terwakili, berarti cukup 4 pasangan ini yang kita selidiki. Nah sekarang cek jumlah dan atau selisihnya ya, kita pakai jumlah atau selisihnya yaitu 6. Kita cek 1 dan 40 bisakah menghasilkan 6? Dijumlah atau diselisihkan? Tidak, maka jangan dipakai. Kemudian cek yang kedua, 2 dan 20 apakah bisa menghasilkan 6 jika dijumlah dan diselisihkan? Tidak, ya kan? Gak mungkin. Kemudian 4 dan 10 kalau dijumlah 14 berarti tidak cocok, tapi kalau diselisihkan cocok enggak? Iya, jadi jika diselisihkan dua angka ini menghasilkan 6 berarti ini kita pakai. Kalau yang 5 dan 8 baik di jumlah atau selisih tidak mungkin menghasilkan 6, jadi tidak dipakai. Nah sementara kita dapat 2 angka yaitu 4 dan 10. Nah sekarang kita cek tandanya. Untuk mengecek tandanya kita lihat hasil kali pakai aturan perkalian ya, perkalian tanda. Kita cek hasil kalinya bernilai negatif, berarti yang dipakai yang ini negatif ya kan. Artinya apa? Tandanya supaya menjadi hasil kalinya negatif, tandanya harus berbeda ya enggak? Harus berbeda. Mana yang plus mana yang min di antara angka 4 dan 10? Lihatlah angka yang besar. 4 dan 10 besar 10 ya. 10 ini ya, 10 ini ikut tanda hasil kali, hasil jumlah maksud saya. Jumlah itu di sini adalah positif, berarti 10-nya positif, sedangkan yang kecil ini negatif. Begitu. Jadi kedua bilangan itu adalah masing-masing negatif 4 dan 10. Begitu. Oke, kita coba langkah mencari tebak-tebakan ini digunakan untuk membahas penyelesaian persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Siap ya? Siap. Oke, kita mulai menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Misalnya contoh, persamaan kuadrat diketahui x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Nah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan cara pemfaktoran, ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama ya, buatlah kurung kali kurung. Ini ada 3 suku. Langkah pertama kita buat, sediakan, tulis kurung kali kurung sama dengan 0. Bisa ya membuat seperti ini, kurung kali kurung sama dengan 0. Terus langkah berikutnya, suku pertama letakkan di depan. Maksudnya suku pertama kan berarti ini x kuadrat, letakkan untuk mengisi yang titik-titik yang depan. X kuadrat itu berapa kali berapa? Iya betul, x kali E. Nah kemudian suku ketiga letakkan di belakang. Titik-titik belakang ini diperoleh dari mana? Dari suku ketiga ya, dari suku ketiga. Ingat cara tebak-tebakan yang tadi. Oke, carilah 2 angka jika dikalikan dapat 6 tetapi kalau dijumlah dapat 5. Ayo, berapa bilangan itu? Iya, yaitu 2 dan 3 gitu ya. Nah setelah ketemu angkanya, maka langkah terakhir menentukan tanda. Tandanya ini yang dipakai apa? Masih ingat tebak-tebakan yang tadi? Dipatokannya dari yang hasil kali yang belakang ini. Karena tandanya ini positif ya, berarti tanda yang dipakai harus sama. Nah sama-sama positif atau sama-sama negatif, lihatlah yang tanda tengah. Oh positif, berarti yang dipakai sama-sama positif. 2 positif, 3 juga positif.
Nah, itulah caranya gitu ya, sama seperti tebak-tebakan yang tadi. Oke, selanjutnya untuk menyelesaikannya, perhatikan ini, kurung kali kurung sama dengan 0, atau X plus 2 kali X plus 3 sama dengan 0. Artinya apa? Agar supaya dapat 0 berarti ada dua kemungkinan. Kurung pertama ini sama dengan 0, atau kurung yang kedua ini sama dengan 0. Betul enggak? Bingung? Oke, kalau bingung, misalnya kurung yang pertama ini kita buat 0, berapapun kurung yang kedua ini tetap kalau dikalikan 0 kali berapapun kan hasilnya 0. Atau dibalik, ini yang 0 ya kan, ini yang bebas. Berarti berapapun bilangan ini kalau kali 0 sama dengan 0, betul kan? Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, X plus 2 ini sama dengan 0, atau X plus 3 ini yang sama dengan 0. Paham? Oke, tinggal melanjutkan menghitung. Mari kita hitung yang pertama. X plus 2 sama dengan 0. Berarti X nya berapa? Tinggal ini pindah ke kanan. Jadi positif pindah menjadi negatif, sehingga X nya sama dengan negatif 2. Kemudian yang kedua ini kita hitung juga. X plus 3 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan negatif 3 gitu ya. Jadi akar persamaan kuadratnya adalah, nah jawaban ini disebut dengan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat soal ini adalah ada dua, yaitu X1 sama dengan negatif 2 dan X2 sama dengan negatif 3. Itu cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat contoh berikutnya. Siap ya? Contoh, selesaikan persamaan kuadrat X kuadrat plus 2X min 15 sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Ingat langkah tadi, karena ini ada 3 suku, kita pakai langkah ini. Buatlah kurung kali kurung ya, kurung kali kurung. Sediakan dahulu kurung kali kurung sama dengan 0. Kita isi yang depan dari suku pertama. Jadi titik-titik yang depan ini kita isi dari suku pertama, yaitu X kuadrat. Berapa kali berapa supaya X kuadrat, yaitu X kali X. Oke, mudah ya. Baik, selanjutnya langkah ketiga, yaitu yang belakang diperoleh dengan cara dari suku ketiga. Berapa kali berapa sama dengan 15. Nah, ingat cara tebak-tebakan yang di awal tadi, ya kan? Berapa kali berapa sama dengan 15, tetapi kalau dijumlah atau diselisihkan dapat 2. Ayo, berapa? Berapa kali berapa sama dengan 15? Iya, kalau dijumlah atau selisihkan 2, betul, yaitu 3 dan 5, ya kan? 3 kali 5 15, selisihnya di antara dua bilangan ini adalah 2 ya. Setelah ketemu angkanya, tinggal menentukan tanda. Nah, sekarang untuk menentukan tanda, lihatlah tanda di suku terakhir, yaitu negatif. Ingat, kalau hasil kali bernilai negatif, maka tanda yang dipakai harus berbeda. Mana yang plus, mana yang min, kita lihat. 2 angka ini, 3 dan 5 ini kan lebih besar 5. Nah, yang lebih besar ini ikut tanda yang tengah, berarti yang 3 ini negatif, yang 5 ini positif, ikut ya. Jadi 3 ini negatif, yang 5 ini ikut yang tengah, yaitu positif ya. Itu seperti tebak-tebakan di awal tadi. Oke,
Kita lanjutkan, kita selesaikan. Coba, kurung kali kurung sama dengan 0. Artinya apa? Artinya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, X min 3 sama dengan 0, atau X plus 5 sama dengan 0. Ya kan? Nah, kita hitung yang pertama. Berarti X-nya berapa? Ini pindah sana jadi positif ya. X sama dengan 3, sedangkan yang ini X sama dengan pindah negatif 5. Jadi akar persamaan kuadrat dari ini adalah ada dua, X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 5. Begitu? Paham ya? Oke, kita coba lihat contoh yang lain. Bagaimana kalau soalnya dua suku seperti ini? Kalau tadi kan contohnya ada 3 suku, sekarang bagaimana kalau ada dua suku seperti ini? Langkahnya ya, faktorkan kedua suku. Nah, dua suku ini kalau kita faktorkan, 2x kuadrat yang bisa difaktorkan adalah x kuadrat ini, berarti 2 kali x kali x, kan? 2 kali x kali x. Sedangkan suku kedua yang dipecah angka 10, berarti 10 itu 2 kali 5, ya enggak? Oke. Kemudian bagi kedua suku dengan bilangan yang sama. Ini suku pertamanya 2x kali x, suku kedua 2 kali 5 kali x. Ada yang sama di antara dua suku ini? Ada, yaitu 2x. Di sini juga ada 2x kan? Nah, ini berarti maksudnya sama. Nah, yang sama ini keluarkan, taruh di sini. Yang sama berarti 2x. Nah, suku pertama 2x kali x sudah keluar 2x, tinggal x, ya kan? Nah, suku kedua berarti tinggal, iya, betul sekali. Jadi sampai sini kita bisa melanjutkan. Ini artinya perkalian. 2x kali x plus 5 sama dengan 0. Berarti ada dua kemungkinan juga. Yang ini 2x sama dengan 0, atau yang ini x plus 5 sama dengan 0. Itu ya. Nah, tinggal ngitung yang pertama, 2x sama dengan 0. Berarti x-nya berapa? Iya, ini kan dibagi ke sini, berarti 0 dibagi 2 kan 0, berarti x-nya sama dengan 0. Yang ini 5-nya pindah sana jadi negatif, x-nya sama dengan negatif 5. Jadi akar persamaan dari soal ini ada dua, yaitu x pertama sama dengan 0 dan x kedua sama dengan negatif 5. Itu contoh-contohnya. Oke, supaya lebih jelas ada contoh lain. Misalnya x kuadrat min 9 sama dengan 0. Ini juga persamaan kuadrat ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan bentuk soal ini. Ternyata bentuk soalnya berupa bentuk selisih dua kuadrat. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau kamu perhatikan ya, x kuadrat itu kan bilangan kuadrat, ya kan? X kuadrat kan bilangan kuadrat. Kemudian 9 juga bilangan kuadrat. Terus ini diapakan? Diselisihkan. Nah, maka bentuk seperti ini namanya bentuk selisih dua kuadrat. Ini selisih, ini ada dua suku, masing-masing suku berbentuk kuadrat. Jadi syaratnya harus kedua suku ini harus berbentuk kuadrat. Ini kalau kita pecah atau kita buat dalam bentuk lain itu seperti ini. Nah, x kuadrat ya tetap bilangan kuadrat, 9 bilangan kuadrat kan, artinya 3 pangkat 2 kan, berarti bilangan kuadrat. Nah, ini diselisihkan. Jadi jika menjumpai bentuk selisih dua kuadrat, ciri-cirinya apa tadi? Yaitu terdiri dari dua suku memakai selisih
pengurangan, dan masing-masing suku harus berupa bilangan kuadrat. Nah, ini bilangan kuadrat, ya kan? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Buatlah kurung kali kurung. Kita sediakan kurung kali kurung. Nah, untuk tanda langsung bisa diisi. Beda dengan yang contoh awal tadi. Kalau contoh awal tanda ditulis langkah terakhir, tapi untuk yang bentuk selisih 2 kuadrat ini tanda bisa langsung ditulis, tapi syaratnya harus berbeda tandanya. Oke, yang ini positif, ini negatif, atau dibalik juga boleh, yang penting tandanya berbeda. Baik, sekarang cara mengisi titik-titiknya ini. Baik, yang depan ini dengan depan ini itu diperoleh dari mana? Dari suku pertama. Di depan kita lihat dari suku pertama, yaitu X kuadrat. Berarti di sini X, yang depan ini juga X. Untuk yang belakang tinggal mengisi dari suku kedua, yaitu 3. Kita masukkan ke sini 3, ini juga 3, jadi 3 kali 3 9, ya kan? Oke. Nah, kalau sudah kurung kali kurung sama dengan 0 sudah diisi, artinya ada 2 kemungkinan karena sama dengan 0. Kemungkinan pertama, X plus 3 sama dengan 0, atau X min 3 sama dengan 0. Kita hitung yang ini. Yang pertama, X sama dengan berapa ini? Ya, yaitu negatif 3. Kalau yang ini, iya, X sama dengan 3. Jadi akar persamaan kuadratnya adalah negatif 3 dan 3. Oke, jelas ya? Baik, itulah cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Untuk cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara lain, yaitu dengan rumus ABC, akan dibahas di video berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.